Indonesia saat ini jadi negara dengan peringkat kedua dengan beban kasus penyakit TBC terbesar di dunia setelah India. Bulan Maret adalah bulan penyakit TBC, karena itu masih sangat relevan kita bicara tentang penyakit ini. TB merupakan penyakit yang paling sering mengenai paru-paru, sehingga gejala yang bisa dikeluhkan orang tersebut adalah batuk, di mana batuknya ini biasanya batuk kering yang bisa berlangsung cukup lama, sehingga kadang-kadang orangnya itu terlambat untuk mencari pengobatan karena tidak terlalu terganggu oleh batuk tersebut. Akan tetapi, infeksi dari TBC itu juga bisa mengenai berbagai macam organ lain selain dari paru-paru. Jadi gejala TB ini bukan hanya batuk-batuk ya, Prof? Gejala-gejala lain di luar batuk yang tidak selalu muncul tapi bisa muncul itu seperti demam terutama pada sore hari, keringat malam, ya sering merasa kayak kepanasan kalau malam hari, kemudian penurunan nafsu makan, berat badan turun, merupakan gejala-gejala tidak spesifik yang juga bisa dikeluhkan oleh orang yang terkena infeksi TB. Kapan sih kita harus curiga bahwa batuk yang diderita itu adalah karena kuman TBC? Biasanya, kalau batuknya itu sudah disertai dengan batuk darah, maka kita harus selalu waspada dan segera memeriksakan diri. Atau ada batuk kering lama yang sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, maka kita harus juga segera memeriksakan diri ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan secara khusus mencari kuman penyebab TBC ini. Bagaimana kita berinteraksi dengan penderita TB? Karena kan penyakit ini menular. Kita tidak perlu melakukan perilaku khusus ya, kaitannya dengan penggunaan alat makan, mencuci baju, bersalaman pada anggota keluarga yang terkena infeksi TBC. Karena cara penularan dari kuman ini itu adalah melalui udara. Jadi penularan bukan melalui alat makan, bukan melalui berjabatan tangan, bukan melalui mencuci pakaian yang bersamaan, sehingga tidak ada perlakuan khusus untuk alat-alat tersebut. Tapi TB ini bisa disembuhkan kan, Prof? Bisa disembuhkan karena kita sudah mengenal regimen atau pilihan obat untuk penyakit Mycobacterium tuberculosis. Hanya saja yang perlu dipahami adalah pengobatannya bersifat jangka panjang. Jadi apabila obat-obatan ini tidak diminum sesuai aturan, maka yang ditakutkan adalah terjadinya kuman yang resisten terhadap obat. Dan ini kemudian bisa menyebabkan penyembuhan menjadi lebih sulit karena obat tentu harus diganti menjadi regimen yang lebih sensitif.